suaminya kan di rumah tuh nggak ada kerjaan, tapi untuk sementara mungkin ada konflik atau gimana. Nah, sedangkan ini sosial medianya semua diblokir. Nah, sedangkan si istri itu marah, sudah 1 minggu nggak ada komunikasi, ditanya gitu kan. Nah, terus itu kalau misalnya si istri ngomong kasar atau ibaratnya ngomong kasarnya tuh harus apa? Kok memperbudak saya, sedangkan kamu kan imam, seharusnya kan memberi nafkah ke saya gitu kan. Nah, itu kalau misalnya dia ngomong kasar ke suami itu dia gimana? Assalamualaikum. Perempuan itu harus mengutarakan. Kalau enggak mengutarakan, timbul jerawat, timbul haid yang tidak beraturan. Ungkapin ya. Islam itu agama rahmah, agama kasih sayang. Dulu sebelum adanya Islam, perempuan nggak ada hak bersuara, nggak dapat hak waris. Bahkan ketika anak perempuan lahir dikubur hidup-hidup karena merasa malu. Sementara ketika ada Islam datang, perempuan dapat hak waris, perempuan dikasih kewenangan untuk bersuara di tengah-tengah masyarakat, dimintain sarannya, dimintain kiprahnya seorang perempuan. Bahkan Siti Aisyah, Hafsah, kemudian Siti Fatimah Zahra, beliau bukan orang-orang sembarangan. Beliau adalah mujahidah Islam yang harus sampai saat ini kita jadikan beliau itu sebagai trendsetter kita, sebagai panutan kita. Sekarang kembali yang jadi panutan kita di mana? Ada BPJS di mana? Ketika ada yang ingin kita utarakan, gak apa-apa, utarain. Apa kemana sih? Waktu gak bulan-bulan, ya, saking apa? Saking khawatir, saking ada rasa cinta, saking ada rasa sayang pada seorang istri. Adapun kalau ngomong kasar artinya, misalkan seorang laki-laki udah memberikan kewajiban, memberikan haknya. Hak perempuan itu apa sih? Sandang, pangan, papan, menjaga perasaan, dapat pendidikan, perlindungan. Ya, itu menjaga lisan. Ketika seorang perempuan mendapatkan hak itu semua dari suami, tapi seorang istrinya malah kufur nikmat, nusus namanya. Nusus itu apa? Nusus itu seorang perempuan yang susah diatur. Udah dibilangin, nyenyel baik, gerai jilbabnya mama, yang gitu turutin, insya. Jangan masukin laki-laki lain kalau nggak ada apa-apa, takut ada fitnah, yang begitu turutin, insya. Ketika suami udah mengajarkan kepada kebaikan, tapi seorang istri tidak mau mendengar, itu dikategorikan nusus. Nusus itu hukumnya apa? Harus ikhlaq fi madoji, artinya pisahin tempat tidurnya. Namun kata orang Islam pisah rajam, ya, pisah rajam. Kalau nggak bisa nasehatin, fab'asu ahkaman min ahli wa hakaman min ahliha. Cari keluarga yang disegani, di keluarga istri atau di keluarga suami. Siapa tahu mungkin ada gurunya atau orang tuanya bilangin, dah rumah tangga nih mau dibawa kemana? Hebat, sambil hidayah dahulu ya itu. Tapi kalau misalkan laki-lakinya mohon maaf tidak memberikan haknya, tidak memberikan pendidikan, tidak mendapatkan perlindungan dalam ilmu fikih, seorang istri boleh mengajukan khulu. Apa itu khulu? Haknya sebagai perempuan tidak boleh ditindas, boleh mengajukan cerai. Na'udzubillah, walaupun perceraian adalah hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Tapi baik lagi niat kepada Allah, niat mencari ketenangan daripada ibadah yang nggak bisa karena gila kepikiran suami gila, sebab gila. Makanya mohon maaf. Kita nih nggak ada yang tahu. Mungkin dulunya sering saking jatuh cintanya, my darling, I love you, you love me. Yang milu, I belong to you, you belong to me, I and you belong to you.
Tapi ketika udah rumah tangga malah lelah diriku mencoba mempertahankan semua demi cinta. Apa Masya Allah. Semuanya Islam itu memberikan kemudahan, tapi bukan untuk dipermudah, bukan untuk dipermainkan. Boleh ya, kita harus ingat kesehatan mental kita. Kita harus sayangi diri kita. Terkadang kita lebih sibuk perhatikan orang daripada perhatikan diri kita sendiri. Ini semangat betul. Terkadang kita terlalu memanjakan orang, yang padahal perempuan yang butuh dimanja, butuh dikasih sayang. Perempuannya harusnya di rumah, dididik, difasilitasi. Karena mohon maaf ya, ngepel, apalagi nyuci, masak, itu sudah tanggung jawab suami. Kita aja tanggung jawabnya nurut kalau suami. Lah kata suami suruh ngepel ya jadi mau nggak mau ngepel. Kata suaminya nurut suruh masak ya bukan mau masak. Yang penting kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat ketika Rasul baru pulang khutbah Idul Fitri, Rasul melihat sekawanan perempuan lagi lewat. Kata Rasul, banyak penghuni neraka itu dari golongan suami. Lah kata suami suruh ngepel ya jadi mau nggak mau ngepel. Kata suaminya nurut suruh masak ya bukan mau masak. Yang penting kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu saat ketika Rasul baru pulang khutbah Idul Fitri, Rasul melihat sekawanan perempuan lagi lewat. Kata Rasul, banyak penghuni neraka itu dari golongan perempuan. Protes lah perempuan. Perempuan ini kan kadang dikata satu dibalikin dua. Pernah dulu Rasul bilangin assalamualaikum, bukan assalam. Assalam itu artinya engkau yang terlaknat. Dimana sama Siti Aisyah, kok lu yang laknat, lu yang ini. Dikata satu dibalikin ke dua, tiga. Ya. Tapi pada suatu saat, kenapa sih perempuan itu banyak jadi penghuni neraka? Satu, karena orangnya kufur nikmat. Suami mungkin sudah memberikan penghasilan seadanya, tapi karena kurang, akhirnya menjual. Suami sudah memberikan hak-haknya, tapi perempuan nusuz, artinya ngomong kasar, sama mertua nggak hormat, sama anak antepan kagak mau ngurus. Itu dikategorikan perempuan yang nusuz. Tapi sebaliknya, perempuan yang solehah, Siti Asia, istri Fir'aun loh ngakuin jadi Tuhan. Fir'aun loh ngakuin dia itu orang yang paling hebat. Sampai Siti Asia mau diambil bata, mau ditimpa sama Fir'aun tuh batanya di tengah padang pasir yang terik matahari. Sampai seketika Allah lihatkan rumah untuk Siti Aisyah dalam surga. Siti Asia, orang soleha, suaminya Fir'aun, laki tari bukan sesoleha Siti Asia. Lah suami pun masih mau diajak sholat. Suami juga nggak kayak Fir'aun. Itu ujian kita, dakwahnya kita. Selagi bisa dipupuk dengan erat, dipupuk dengan rahmat, dipupuk dengan doa-doa, dengan baca Quran, dengan minta doa sama kiai, sama guru, insya Allah itu di ladang pahala buat kita. Ya. Sebaliknya, kalau ibu gak dapetin hak itu, sayangi diri ibu. Jangan sampai ibu jadi gila. Kalau ibu gila gak bisa ibadah. Toh nanti di alam mahsyar, di padang akhir, di akhirat, kan tanggung jawabnya masing-masing, betul nggak bu? Tanggung jawabnya masing-masing. Kalau orang suami pasti tanya, apa yang kamu pernah kasih sama istri? Apa yang kamu pernah lakukan terhadap istri? Jadi jangan khawatir, semua yang terjadi di alam dunia akan dipertanggungjawabkan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Tutupnya. Sekarang untuk pembagian job desk, yaitu pertanyaan dari
Ustazah, siapa yang cepat menjawab dapat hadiah. Ya? Pertanyaannya apa ya? Saya nggak tega kalau ngasih pertanyaan, saya pengennya ngasih door prize buat semuanya. Pokoknya sekali lagi saya pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk Majelis Sabilul Hidayah. Siapapun di antara kita yang mendedikasikan dirinya terhadap majelis ilmu harus sabar, pundaknya harus kuat, karena dakwah kita ini untuk perjuangan dalam agama Islam. Pahalanya tidak main-main. Mandalla 'alal khair, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia sama mendapatkan pahala dengan orang yang melakukan kebaikan. Contoh orang ngaji dari usia mungkin 5 tahun, pesantren 8 tahun, kuliah sampai jauh dari orang tuanya, ngaji, ngantuk, tapi ibu semua yang menjadi panitia dapat pahala yang sama. Masya Allah. Ya, harus kuat nih, pundak kita harus kuat. Jelek bagus diomong, jelek apalagi. Kita ini punya mulut satu, telinganya 2. Orang gak bisa kita tutupin mulut satu-satu, betul Bu? Tutup telinga aja. Orang mau ngoceh mau ngomong, yang penting kita happy, acara lancar, dapat ilmu manfaat itu. Yang penting orang mau hantam presiden pun diomong. Iya. Abu Nawas ketika melihat ada keledai dinaikin sama bapak sama anak, dibilang sama orang, nggak ada kesiannya, udah tahu keledai kecil ditumpakin 2 orang. Akhirnya bapaknya turun, anaknya naik, dasar anak nggak tahu diri. Bapaknya dorong-dorong keledai, anaknya naik. Udah gitu anaknya turun, bapaknya naik, dasar bapak nggak tahu diri. Anaknya kecil, dia suruh naik sendiri, nggak naik dua-duanya, dasar orang bodoh. Punya keledai kagak dimanfaatin. Jadi manusia itu cuma bisa bisa julid. Kita menjaga hati, yang penting mah tetap on cam,